kecepatannya hanya kita pakai 20% ya dari kecepatan maksimalnya. Oke, ini mengambil benda yang ada di sini. Oke, selamat siang. Kita bertemu kembali setelah kemarin kita sudah upload video saat awal kita rencana akan membuat apa gitu ya. Ini kebetulan sistemnya sudah selesai dirakit meskipun belum 100%, tetapi hari ini kita akan mencoba untuk sistem robotnya. Jadi ini adalah alat namanya assembling system ya. Assembling system ya dengan menggunakan robot gitu ya. Nah, ini dikerjakan oleh mereka bertiga. Nanti akan dijelaskan sistemnya secara singkat gitu ya. Terus kemudian nanti kita akan capture atau video proses assembling menggunakan robot. Oke, silakan dijelaskan, mulai diperkenalan lagi lah gitu ya. Halo, nama saya Elvan. Nama saya Jo. Nama saya Arven. Nah, pertama-tama kita akan memulai yang trial yang pertama, yaitu kita memulainya untuk program robotik saja ini. Yang pertama kan kalau prosesnya yang kemarin itu benda kerja disuplai dari sini, nanti kalau dia bendanya kebalik maka dia ke reject ke sini, akan ke sini. Tapi kalau bendanya ke kebalik, dia akan langsung ke positioning di sini. Nah, Oke, berarti benda ini adalah benda satu. Nanti ada berapa benda ya? 4. Ada 4 benda yang akan diassembling oleh robot. Nah, benda yang pertama ini disuplai oleh konveyor ini. Ini ada konveyor, terus kemudian di ujung konveyor ini dideteksi oleh kamera, ya, oleh kamera. Nah, kemudian kalau bendanya ini terbalik, kalau bendanya ini terbalik, maka kamera akan bisa mendeteksi sehingga benda ini tidak diproses lebih lanjut, tetapi akan dibuang, gitu ya. Kalau bendanya ini sudah tidak terbalik, oke, tadi dijelaskan oleh Mas Ilvan bahwa ini akan diletakkan di proses untuk setting di sini, ya, untuk diposisikan supaya nanti tidak saling menabrak, gitu ya. Oke, selanjutnya robot akan menuju ke assembly, yaitu mengambil tutup. nanti Tutup dulu. Oke. Mengambil tutup. Iya. Udah mengambil tutup, dia akan menuju ke station positioning. Ya. Untuk biar dia pasnya agar tidak menabrak. Oke. Terus kemudian positioning akan berjalan. Ya, Ini akan diposisikan. Oke, ini akan diposisikan setelah nanti benda kerja ini akan dibawa ke diambil oleh robot taruh sini. Iya. Oke. Terus kemudian robot akan mengambil piston. Ya. Oke, untuk diletakkan di assembling. Setelah selesai, Lalu robot mengambil spring ya. Spring di sini. Ya, oke. Diletakkan di sini. Setelah selesai, tutup ya. Ya, langsung tutup. Mengambil tutup untuk di-assembling. Assembling di sini. Oke. Terus Nanti, kemudian robot akan menuju ke sorting. ya, ke station sorting. Dan prosesnya selesai. Begitu ya. Oke. Nah, terus ini Mas Jo, ini kontrolnya kita pakai apa ini? Untuk station ini ada berapa PLC, ada tipe apa dan sebagainya? Nah, untuk di tiap MPS ini terdapat 3 PLC. Yang pertama ada CP1H dan ada CP1L. Nah, untuk CP1H kita gunakan untuk di buffer station dan juga di assembly station. Ya. Nah, lalu untuk CP1L kita gunakan di sorting. Nah, lalu kita juga menggunakan ini touchscreen sebagai monitoringnya. Jadi nanti posisi robot ataupun pengendalian robot serta MPS yang lain nanti dikendalikan oleh HMI juga. Oke. Terus ini kamera. Nah, untuk kamera ini juga kita menggunakan yang tipe Vesto yang
di mana fungsinya untuk mendeteksi benda terbalik tadi yang sudah dijelaskan oleh Evan, dan juga ada beberapa tambahan lagi tadi yaitu modul modification seperti itu. Oke. Terus kemudian ini cukup menarik yang station yang untuk apa ya ini positioning ya, positioning. Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Vincent. Ya, untuk positioning sendiri kami menggunakan dua buah motor, yaitu motor DC dan satu lagi motor servo. Oke. Di sini motor DC yang kami pakai untuk menggerakkan station positioning secara linear, yaitu ketika Yang akan maju mundur. motor bergerak maka dia akan mendorong bagian positioning untuk mendekati motor servo. Nah, ketika sudah mendekati maka motor servo akan aktif, kemudian memutar benda kerja dan tutup sehingga mendapatkan posisi yang sesuai untuk dilakukan proses assembly. Oke. Sip. Jadi memang sistem ini assembling station ini merupakan tugas akhir dari mereka bertiga. Ini gabungan dari beberapa station gitu ya, dikendalikan oleh 3 PLC tadi, ada 1 kamera, ada 1 HMI, terus aktuatornya ada motor DC, ada motor servo, terus ada beberapa sensor fiber optik ya, sensor fotoelektrik gitu ya. Juga di sini benda kerja yang akan di assembling yang ada di sini ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi proses saling menabrak. Yang sebelumnya ini sistemnya ini sering terjadi tabrakan antara tutup dengan tabung sehingga membuat sistemnya rusak. Nah, ini sudah dimodifikasi, dilengkapi positioning supaya sistemnya dapat berjalan dengan baik. Oke, mari kita hari ini akan tes untuk program robotnya sebelum nanti kita akan tes secara keseluruhan. Oke, mari kita lihat untuk program robotnya. Nah, ini sistemnya secara lebih dekat. Ini adalah HMI-nya. Oke ya. Ini adalah station untuk buffer. Terus ini adalah tambahan station untuk positioning menggunakan motor servo dan motor DC. Oke, ini adalah station untuk assembling. Jadi di sini ada 3 suplai benda yang ada di sini. Oke ya, nanti akan ada di assembling di lokasi yang ada di sini. Ya. Terus kemudian kameranya, ini adalah kameranya. Ya, kita menggunakan kamera dari Vesto yang ada di sini untuk mendeteksi apakah benda di sini terbalik atau tidak. Jadi nanti kalau bendanya seperti ini oke, kalau seperti ini terbalik harus di reject. Ya. Oke. Nah, terus terakhir stationnya ini adalah station untuk sorting ya, station sorting ya, station sorting. Oke, mari kita coba program robotnya. Kecepatannya dibuat pelan ini karena percobaan pertama kali ya. Oke, silakan. Ya, ini menuju ke posisi nesting. Sambil nanti siap-siap emergensi Mas. Jika nabrak gitu ya. Ya, ini kecepatannya hanya kita pakai 20% ya dari kecepatan maksimalnya. Oke, ini mengambil benda yang ada di sini. Oke. Kemudian diletakkan di station positioning. Ya. Ini adalah station positioning supaya nanti posisi penguncinya itu tidak sejajar dengan pengunci yang ada di penutup. Oke. Sekarang ambil tutup ya, ambil penutup ya. Ini untuk di
magazine yang covernya, penutupnya. Ya, ini masih posisinya belum pas sehingga tidak terambil. Nanti kita akan setting posisinya. Ya, itu nanti diletakkan di sana. Ini kalau sama robot nanti diletakkan di posisi yang ada di sini. Ini adalah untuk covernya. Ya, oke, diletakkan di situ penutupnya. Nah, sekarang posisinya berarti harus mengambil tabung ya untuk diassembling ya. Iya, Pak. Nanti sistem positioning ini akan bekerja, tetapi ini belum diaplikasikan. Ini diletakkan di bagian assembling. Ya, di sini. Ya, nanti akan diletakkan di sini. Oke, ini posisinya. Nah, sekarang akan mengambil piston belakang. Nah, pistonnya akan diambil di sini. Ini akan diassembling di tabung. Jadi ini adalah replika dari benda single acting cylinder. Oke, ini akan diassembling di tabung di sini. Robotnya kita menggunakan robot Mitsubishi RVM1. Komunikasi dengan PLC kita menggunakan digital input output. Ini sekarang ngambil spring. Ini kita cek apakah spring bisa terambil dengan baik. Oke. Berarti tadi yang masih bermasalah adalah di covernya. Nah, ini adalah kontrolnya, PLC-nya. Ya, nanti ini sudah di wiring ulang. Kita pakai Omron CP1H. Oke. Nah, sekarang untuk mengambil cover. Ini covernya. Nah, ini kalau nanti sudah oke, kecepatannya akan ditingkatkan sehingga proses assembling jadi lebih cepat.
Nah, terakhir akan diletakkan di stasiun sorting ya. Nah, ini menuju ke stasiun sorting. Jadi nanti akan disorting ke dua line yang ada di situ. Nah, ini adalah proses untuk robot. Tadi program robot masih harus disesuaikan posisinya khususnya di cover ya tadi ya. Oke, ini adalah mereka bertiga, maju, Mas Ilvan dan Vincent. Oke, semangat. Terima kasih. Oke.